Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk materi kelas 7 pada chapter 6 yang berjudul We Love What We Do. Nah, pada chapter 6 part ketiga ini, apa sih yang akan kita pelajari? Di part ketiga ini, nanti kita akan mempelajari ask for and give information related to animals and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi, pada part ketiga ini nanti kita akan fokus untuk menanyakan dan memberi informasi yang berhubungan dengan binatang dan benda yang bertujuan untuk mengidentifikasi. Oke, langsung saja untuk membahas ask for and give information related to the animals, kita menuju ke halaman 141. Di sini nanti kita akan mempelajari menuliskan kebiasaan binatang atau habit of animals. Untuk binatang yang pertama, kalian bisa lihat pada gambar tersebut ada gambar kupu-kupu. This is a butterfly. Ini adalah kupu-kupu. The color is pretty. Warnanya indah. It flies. Itu terbang. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa binatang tersebut, yaitu kupu-kupu tadi, ciri-cirinya warnanya indah. Dan kebiasaan atau habits of butterfly yaitu terbang. Ya. Untuk gambar yang kedua ada gambar ular. This is a snake. Ini adalah ular. It is a wild animal. Itu adalah binatang yang buas. It bites. Itu menggigit. Oke. Dari deskripsi ular tersebut, kita tahu bahwa ular adalah binatang yang buas. Dan kebiasaan atau habits of snake yaitu bites, ya. Next, untuk gambar yang ketiga, this is my cat. Ini adalah kucingku. She has black fur. Dia mempunyai bulu hitam. She sleeps. Dia tidur. Nah, kita tahu bahwa kebiasaan atau habits of cats yaitu sleep, ya, atau tidur. Untuk ciri-cirinya, dia mempunyai bulu yang berwarna hitam. Dan untuk gambar yang di bawahnya ini, kita bisa lanjutkan untuk identify sendiri ya. Nah, coba untuk gambar yang dari kiri dulu. Nah, di situ gambar burung kakak tua. Burung kakak tua dalam bahasa Inggris yaitu parrot. Bisa kita tuliskan dalam deskripsi, it is a parrot. Ini adalah burung kakak tua. The feather is colorful. Bulunya berwarna-warni. It flies. Itu terbang. Nah, itu tadi untuk habits of parrot ya. It flies. Dia terbang. Untuk gambar yang di sebelahnya, it is a dog. Ini adalah anjing. It has soft fur. Itu memiliki bulu yang lembut. The dog is barked. Anjing itu menggonggong. Nah, jadi kebiasaan atau habits of dog yaitu bark, ya, menggonggong. Untuk gambar yang berikutnya ada gambar turtle, yaitu kura-kura. This is a turtle. It walks slowly. It can swim. Ini adalah kura-kura. Ini berjalan lambat. Ini bisa berenang. Nah, jadi itu ya, habits dari turtle. Dia berjalannya lambat dan juga bisa berenang. Untuk gambar yang berikutnya ada gambar kuda. Nah, karena di situ ada dua kuda, kita bisa menggunakan kata they, ya, mereka. They are horse. They run and gallop.
Mereka adalah kuda, mereka berlari. Seperti itu ya. Habits atau kebiasaan dari horse yaitu run and gallop. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. We will work in groups. We will write the activities of the animals in the first column. Nah, di sini nanti kita tuliskan aktivitas binatang yang ada di kolom tersebut. Untuk binatang yang pertama yaitu birds. Burung. Aktivitinya apa kalau burung? Kita bisa tahu bahwa kebiasaan burung itu adalah terbang. Nah, bisa kita tuliskan fly. Dan untuk yang nomor 2 ada snake. Nah, snake itu tadi apa? Artinya ular. Nah, ular aktivitinya yaitu kita bisa tuliskan slither atau melata. Next, untuk nomor 3 dogs. Anjing. Aktivitinya untuk anjing kita bisa tuliskan yaitu bark, menggonggong. Next ada cockroach. Nah, cockroach itu adalah kecoa ya. Activity untuk kecoa kita bisa tuliskan fly, sama dengan birds tadi ya, terbang. Dan untuk yang nomor 5 turtle atau kura-kura, aktivitinya yaitu swim, berenang. Untuk nomor 6 ada cat. Nah, cat di sini kita bisa tuliskan aktivitinya yaitu sleep ya, tidur. Atau bisa juga kalian tuliskan walk atau run bisa. Oke, selanjutnya nomor 7 ada horse. Horse itu kuda ya. Activity untuk horse kita bisa tuliskan run atau gallops, berlari. Kalau gallops itu artinya berlari kencang. Selanjutnya ada tiger. Nah, tiger untuk habit atau activity-nya kita bisa tuliskan roar, yang artinya mengaum. Next ada buffalo. Nah, buffalo itu kerbau ya. Activity-nya apa? Kita bisa tuliskan saja di situ yaitu eat grass, makan rumput. For the last ada kangaroo. Kita bisa tuliskan activity-nya yaitu jump, artinya melompat. Oke, kita ke halaman berikutnya pada halaman 143. Di sini nanti kita akan belajar untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan benda dan kegunaan benda tersebut. Oke, untuk gambar yang pertama di situ ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang duduk di atas kursi ya. It is very comfortable. I sit on it. Ini sangat nyaman. Aku duduk di atas ini. Nah, ini maksudnya itu adalah sofa ya. Jadi kegunaan untuk sofa digunakan untuk duduk, sit on it. Untuk gambar yang kedua, ada seorang anak laki-laki yang sedang membaca buku. It is an interesting book. I read it every day. Ini adalah buku yang sangat menarik. Aku membaca ini setiap hari. Dan untuk gambar yang kedua ini, kita memberikan informasi tentang buku. Nah, kita gunakan untuk apa buku itu? I read it. Nah, untuk kita baca. Next, untuk gambar yang ketiga, this is a bowl. It's round. We put soap into it. Ini adalah mangkok. Ini bulat. Kita meletakkan sop di dalam sini. Nah, kita di sini memberikan informasi tentang mangkok. Nah, kegunaan dari mangkok itu apa? Kita bisa meletakkan sop ke dalam mangkok tersebut. Oke, lanjut pada halaman berikutnya, halaman 145. We will work in groups. We will write the names of the things in our classroom and what we use them for. Jadi di sini kita akan menuliskan nama-nama benda yang ada di dalam ruang kelas kita dan menuliskan apa kegunaan dari benda tersebut. Nah, coba kalian perhatikan untuk gambar berikut ini. Ini merupakan benda-benda yang ada di dalam kelas. Bisakah kalian menyebutkan benda apa saja yang ada pada gambar tersebut?
ada globe, cupboard, chair, table, whiteboard, picture, door, clock, air conditioner, window, and book. Dan pada halaman 145, nanti di sini kita tuliskan nama benda yang ada pada gambar sebelumnya dan kita tuliskan apa kegunaan dari benda tersebut. Untuk yang pertama, dituliskan nama bendanya yaitu chair, artinya kursi. What we use them for. Nah, untuk kolom yang kedua, kita bisa tuliskan apa kegunaan dari benda tersebut. Nah, untuk kursi berarti we sit on it. Kita duduk di situ. Nah, kalau kursi kan digunakan untuk duduk ya. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini kita bisa tuliskan globe atau bola dunia. Nah, kegunaannya apa untuk globe ini? To look a map, untuk mencari atau melihat peta ya. Next, untuk yang nomor 3, kita bisa tuliskan benda whiteboard atau papan putih. Untuk kegunaannya di sini kita bisa tuliskan to write with marker, untuk menulis dengan spidol. Selanjutnya untuk nomor 4, kita bisa tuliskan benda yaitu book atau buku. Dan kegunaan dari buku ini to write something with pen, untuk menuliskan sesuatu dengan ballpoint. Next, untuk nomor 5, kita bisa tuliskan table atau meja. We put our book there. Kita meletakkan buku kita di sana. Untuk nomor 6, kita bisa tuliskan clock atau jam dinding. Kegunaannya to show the time, untuk menunjukkan waktu. Dan untuk yang nomor 7, kita bisa tuliskan air conditioner atau AC ya. Nah, kegunaannya apa untuk AC ini? To give the fresh air, untuk memberikan udara segar atau udara sejuk. Dan yang terakhir untuk nomor 8, kita bisa tuliskan bendanya yaitu cupboard atau lemari. To keep the things, untuk menyimpan benda-benda. Next, kita ke halaman berikutnya ya, pada halaman 146. Nah, di sini nanti ada percakapan yang terjadi ketika kelas bahasa Inggris. Nah, di situ ada Miss Mutia dan murid-muridnya. Good morning class, selamat pagi kelas. Good morning Miss Mutia, selamat pagi Bu Mutia. Today we are going to go out and see the things, plants and animals around us. Hari ini kita akan pergi keluar dan melihat benda, tanaman dan binatang di sekitar kita. Yay! Let's go out now. Mari kita pergi keluar sekarang. Look at the flowers in the schoolyard. Do you think they are beautiful? Lihat bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Apakah kamu pikir mereka indah? Yes, they are. They are colorful and beautiful. Ya, mereka berwarna-warni dan indah. Kemudian Miss Mutia berkata, they beautify our school. How about the sun? What do you know about the sun? Mereka mempercantik sekolah kita. Bagaimana dengan matahari? Apakah kamu tahu tentang matahari? Dan Udin menjawab, it rises in the east and sets in the west. Itu terbit di timur dan terbenam di barat. Next, kita ke halaman berikutnya ya, pada halaman 146. Nah, di sini nanti kalian akan menemukan percakapan yang berada saat kelas bahasa Inggris. Nah, di sini nanti ada percakapan. Yang terjadi ketika kelas bahasa Inggris. Nah, di situ ada Miss Mutia dan murid-muridnya. Good morning class, selamat pagi kelas. Good morning Miss Mutia, selamat pagi Bu Mutia.
Today we are going to go out and see the things, plants and animals around us. Hari ini kita akan pergi keluar dan melihat benda, tanaman dan binatang di sekitar kita. Yay! Let's go out now. Mari kita pergi keluar sekarang. Look at the flowers in the schoolyard. Do you think they are beautiful? Lihat bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Apakah kamu pikir mereka indah? Yes, they are. They are colorful and beautiful. Ya, mereka berwarna-warni dan indah. Kemudian Miss Mutia berkata, they beautify our school. How about the sun? What do you know about the sun? Mereka mempercantik sekolah kita. Bagaimana dengan matahari? Apakah kamu tahu tentang matahari? Dan Udin menjawab, it rises in the east and sets in the west. Itu terbit di timur dan terbenam di barat. Kemudian Miss Mutia menjawab, very good. How about the big trees? What are they for? Sangat bagus. Bagaimana dengan pohon besar? Apa kegunaan mereka? Kemudian Edo menjawab, they provide shade and oxygen. Mereka memberikan keteduhan dan oksigen. That's right. Anything else? Benar, ada yang lain? Kemudian Siti menjawab, they give fruits too. Mereka juga memberikan buah. Yes, some trees do. Look, there's a cat. Ya, beberapa pohon memberikan buah. Lihat, ada seekor kucing. Kemudian Benny menjawab, I like the cat. She is very cute. I usually feed her. She eats a lot of fish, but she doesn't like rice. Aku suka kucing. Dia sangat lucu. Aku biasanya memberi makan dia. Dia makan banyak ikan, tetapi dia tidak suka nasi. Dan Lisa berkata, I play with her during break time. She is very playful. Aku bermain dengan dia selama waktu istirahat. Dia sangat senang bermain. Kemudian Miss Mutia, she makes you happy, doesn't she? Dia membuatmu senang, bukan? Kemudian Lisa menjawab, yes, she does. Ya, dia membuatku senang. Oke, pada halaman berikutnya, we will work in groups. We will write what is said about the people, things, plants, and animals in the conversation above. Jadi di sini nanti kita akan menuliskan apa yang telah diucapkan oleh orang-orang yang ada dalam percakapan tadi. Bisa mengenai orang, binatang, benda, dan lain-lain. Dan untuk yang nomor 1 di sini dituliskan the flowers in the schoolyard. Bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Nah, bagaimana bunga-bunga di halaman sekolah tadi? They beautify our school. Mereka memberikan keindahan di sekolah kita. Dan untuk yang nomor 2 ada the sun. Nah, kalau the sun tadi pernyataan yang berhubungan dengan matahari tadi apa? Di situ kita bisa lihat dari jawaban Udin ya. It rises in the east and sets in the west. Itu terbit di timur dan tenggelam di barat. Dan untuk yang nomor 3 ada big trees. Nah, big trees ini pohon besar ya. Pernyataan yang berhubungan dengan pohon besar tadi apa? Di sini kita bisa lihat pada dialognya Edo. They provide shade and oxygen. Mereka memberikan keteduhan dan oksigen. Untuk cat di sini kita bisa lihat pada statement yang diucapkan oleh Benny. Kita bisa tuliskan, she eats a lot fish, but she doesn't like rice. Sedangkan yang terakhir ada Benny. Di sini kita tuliskan pernyataan yang berhubungan dengan Benny. Di sini kita tahu bahwa Benny itu tadi menyukai kucing ya. Jadi bisa kita tuliskan he likes the cat.
dia menyukai kucing. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang chapter 6 We Love What We Do yang membahas tentang kebiasaan binatang dan kegunaan benda-benda. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.